selamat siang adik-adik. Kita lanjut lagi pembahasan prediksi UNBK Biologi SMA ya tahun 2020. Ingat, ini hanya berupa prediksi. Jadi kalian harus tetap belajar yang lain ya. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini juga menyajikan pelajaran matematika, fisika, kimia ya. Jadi kalau kalian belajar, bisa belajar dari channel ini. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di nomor 11 ini terdapat gambar yang merupakan daun nitrogen ya. Kemudian di sana ada X. Nah, X ini mendekat ke mikroba ya, tapi padahal sebenarnya harusnya antara NH3 dan menuju ke NO2. Itu harusnya seperti itu ya. Karena di mikroba itu tidak terdapat tanda panah ya. Jadi harusnya dari NH3 ke NO2 ya. Oke. Nah, kalau dari NH3 ke NO2 itu berarti terjadi perubahan dari amonium ke nitrit ya. Jadi NH3 itu amonium, kemudian NO2 itu adalah nitrit. Nah, perubahan dari amonium ke NO2 itu disebut dengan nitritasi. Nanti dari NO2 ke NO3 itu namanya nitratasi. Tapi perubahan dari NH3 sampai ke NO3 itu namanya adalah nitrifikasi. Ya, nah nitrifikasi ini biasanya dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrosomonas dan Nitrosococcus ya. Nitritasi tepatnya ya, dari NH3 ke NO2 nitritasi itu dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sedangkan dari NO2 ke NO3 atau nitrat itu dibantu oleh nitrobakter. Ya, jadi kalau lihat kayak gini, jawabannya adalah A pastinya ya. Tapi kalian bisa itu lagi ya, belajar lagi. Dari kalian ingat bahwa nitrogen itu adalah salah satu unsur yang paling banyak terdapat di atmosfer ya. Kurang lebih sekitar 80%-an itu adalah nitrogen. Tapi dia tidak bisa langsung diambil oleh makhluk hidup, baik manusia maupun tumbuhan dan hewan. Jadi harus memakai makhluk hidup lain yang berupa ganggang biru ataupun dengan bakteri. Kalau ganggang biru cyanobacteria ya. Nah, itu di sini ya. Oke. Jadi itu namanya peristiwa fiksasi. Oke. Nanti fiksasi setelah difiksasi oleh ganggang biru maupun bakteri, maka itu bisa dipakai oleh tumbuhan ya. Nah, semuanya ini nitrogen ini harus dirubah menjadi nitrat supaya bisa dipakai oleh tumbuhan. Nanti bagaimana hewan dengan manusia bisa mendapatkannya? Dengan memakan tumbuhan ya. Nanti kemudian tumbuhan dan hewan dan manusia bila mati atau meninggal ya, manusia meninggal, maka nitrogennya akan diamonifikasi ya. Jadi diamonifikasi menjadi NH3 atau amonium ya. Jadi seperti itu. Nanti setelah itu nitrat bisa berubah menjadi N2 lagi ya. Itu namanya peristiwanya denitrifikasi. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada tunjuk panah adanya peristiwa denitrifikasi. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 itu terdapat gambar di mana cahaya matahari yang masuk kemudian saat akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi akan terhalang ya. Nah, terhalang oleh CO2 ya. Nah, CO2 ini itu adalah gas rumah kaca. Jadi peningkatan gas CO2 itu terjadi efek namanya efek rumah kaca ya. Nah, ini
menyebabkan akan terjadinya pemanasan global ya, sehingga mencairnya gunung-gunung es di kutub ini sangat bahaya bagi bumi kita ya. Tapi sebenarnya efek rumah kaca ini dibutuhkan agar siang dan malam suhunya tidak jauh berbeda. Jadi pertamanya itu tujuannya sangat untuk menyeimbangkan keadaan di bumi. Tapi karena semakin meningkatnya CO2, maka itu semakin membuat bumi kita semakin panas ya. Jadi jawabannya itu adalah B, efek rumah kaca. Ingat CO2 adalah gas rumah kaca. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini terdapat gambar yang menunjukkan daur hidup Obelia. Ingat daur hidup Obelia. Obelia itu adalah termasuk filum Coelenterata atau hewan berongga ya. Dia termasuk kelas Hydrozoa. Ya, dia mempunyai yang namanya bentuk medusa ya. Kalau kita bilang ubur-ubur ya. Nah, ini adalah Obelia. Ditanyakan di sini adalah yang mana yang menunjukkan planula. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 1 itu adalah medusa ya. Kalian udah tahu ubur-ubur itu adalah bentuk Obelia yang berupa medusa. Nah, kemudian medusa itu nanti akan menghasilkan telur dengan sperma. Kemudian nanti dia akan menjadi zigot. Zigot itu nanti akan berubah menjadi yang namanya planula. Ya, jadi nomor 2 ini adalah planula. Ya, nah planula ini masih bisa bergerak ya. Kenapa? Karena dia terdapat silia. Kemudian nanti planula akan menempel di dasar lautan, dia akan berubah menjadi polip. Nah, ini kemudian polipnya akan berkembang sehingga menjadi polip dewasa, seperti yang nomor sebelah kirinya nomor 4 itu ya, itu polip dewasa ya. Nah, nanti polip dewasa ini salah satu cabangnya dia akan menghasilkan medusa. Seperti itu terus, itu adalah daur hidup Obelia. Jadi jawaban yang berupa planula itu adalah B. Masuk ke soal nomor 14, di situ terdapat gambar siklus fasciola hepatica. Ingat fasciola hepatica itu adalah salah satu filum dari Platyhelminthes atau disebut dengan fasciola hepaticanya disebut dengan cacing hati. Berarti dia akan berkembang biak di hati ya. Nah, kalian lihat di gambar sini ya. Nah, di sini ada hati ya. Oke. Nah, disitulah terdapat yang namanya fasciola hepatica, kemudian dianya bereproduksi sehingga menghasilkan telur. Nomor 5 ini adalah telur ya. Nah, nanti kalau telur ini keluar ya, maka dia akan menjadi mirasidium. Mirasidium itu nomor 1 ya. Nah, mirasidium ini mempunyai silia atau alat gerak berupa rambut getar ya. Nah, waktu dianya bergerak, maka dia akan mendekati hospes atau perantaranya yang namanya siput Limnea javanica ya. Nah, di Limnea javanica inilah nanti mirasidium akan berubah menjadi sporokis, kemudian dia akan menjadi redia ya. Kemudian dia akan terakhir berubah menjadi serkaria. Nah, ingat serkaria ini mempunyai alat gerak yang berupa flagel. Jadi kalau mirasidium mempunyai silia, serkaria itu mempunyai flagel. Kalian bisa lihat di nomor 3 ya. Nomor 3 ini lihat tuh kan ada flagelnya ya. Oke, itu adalah serkaria. Nah, kalau dia mempunyai alat gerak berarti dia akan pergi meninggalkan siput atau keluar dari siput. Kemudian setelah itu dia akan menjadi metaserkaria. Ya, jadi nomor 4 ini adalah metaserkaria ya. Nah, metaserkaria inilah yang bisa menginfeksi hewan lainnya ya. Bisa domba, bisa sapi, bisa kambing. Kalau termakan metaserkaria ini, maka dia akan menderita fasciolasis ya, atau di dalam hatinya terdapat fasciola hepatica ya. Oke, jadi jawaban nomor 14 itu adalah D ya. Kemudian
masuk ke nomor 15. Katanya seseorang dapat terinfeksi Tania solium karena makan daging babi yang mengandung titik-titik. Oke. Tania solium juga termasuk salah satu daripada filum Platyhelminthes ya. Nah, Tania solium itu berkembang biak di babi, ada lagi Tania solium yang berkembang biak di sapi ya. Nah, bagaimana manusia bisa terjangkit Taniasis ini atau menderita Tania solium ini ya? Ini kalian kalau makan daging babi yang di ototnya mengandung larva Cysticercus, maka kalian akan menderita Taniasis ya. Nah, kalian bisa mempelajari ini, bisa menonton video saya ya, nomor 14 sampai 15 ini mengenai filum Platyhelminthes ya. Sedangkan dari nomor 13 tadi mengenai filum Coelenterata. Jadi kalian bisa belajar lebih jauh lagi mengenai hewan-hewan ini ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk soal dari nomor 11 sampai 15. Ini semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian menghadapi UNBK. Terima kasih.